Bapak. Pagi, Selamat Ibu. pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Ge. Ada yang bisa saya bantu, Ibu, Bapak? Ini loh Bu, saya mau KB. Oh, mau KB, Ge. Ini dengan Nyonya Lita, Ge, betul? Ge, betul. Usianya 40 tahun. Oke. Alamatnya di Perumahan Saujajar, Ge, Bu? Ge, Saujajar. Ge. Sebelumnya ini ditemanin siapa, Ge, Bu? Saya suaminya dan ini istri pertama saya, Ibu Lili. Ini istri kedua saya, Ibu Lita. Oke, baik. Berarti yang mau masang KB, yang mau konsultasi KB Ibu Lita, Ge? Ge, saya. Ibu Lita. Anaknya 5 ya, Ibu? Sudah Oke, 5. anak saya sudah 5 Bu Bidan. Oh, oke. Yang terakhir berapa usianya, Bu? Usia 5 tahun. Oh, oke. Sebelumnya mau tahu dulu, Ibu, sebelumnya apakah sudah pernah pakai KB? Kami cuma pernah pakai KB kondom aja. Itu saya ngerasa kurang puas gitu loh Bu, gimana solusinya gitu? Oh, oke, kurang puas. Oke, baik. Saya ngerti kalau memang pakai kondom itu memang berbeda rasanya sama ya. Oke. Oke, sebelumnya Ibu mau menunda kehamilan atau mau tidak ingin punya anak lagi, nggih? Saya sudah tidak memiliki anak lagi Bu, anak saya sudah 5. Terus usia saya juga udah 40 tahun. Oke. Kalau suami bagaimana? Kalau saya mendukung istri saya aja, Ibu terserah maunya bagaimana. Oke, berarti suami mendukung, nggih? Oke. Baik. Saya turut prihatin ya, Bu, karena usia Ibu juga sudah di atas 35 tahun. Kehamilan memang berisiko tinggi, jadi KB sangat penting untuk menjaga kesehatan Ibu, nggih. Oke, baik. Untuk selanjutnya nanti kita akan konsultasi mengenai KB, nggih, Bu ya, lebih dalam lagi. Kalau boleh tahu kenapa ya Ibu pengen ganti metode KB-nya, Ibu? Sebelumnya kan pernah pakai kondom. Nah, ini kan mau pakai yang jangka waktu lama gitu. Itu kenapa alasannya? Karena kan kalau pakai kondom suami saya kurang puas. Terus saya juga pengen pakai KB itu yang bisa membuat haid saya itu teratur lagi gitu loh Bu. Okay. Kan selama ini haid saya itu gimana ya gak Teratur teratur gitu loh Bu, kira-kira apa ya yang cocok? Oke, baik. Oke, jadi Ibu ingin KB yang efektif, nyaman, dan juga tidak memperburuk siklus menstruasinya ya, Ibu? Nggak mempengaruhi haidnya ya? Tapi saya nggak mau itu, saya nggak mau yang sterilisasi sama implan yang di kulit itu apa sih Bu Bidan? Implan ya? Oke, implan itu, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu tidak mau metode sterilisasi sama juga yang implan. Dan juga tidak ingin KB alami karena haidnya terganggu ya, Bu. Oke. Mari kita bahas satu-satu ya, Bu ya. Saya akan jelaskan mengenai metode alami. Nanti Ibu boleh mendengarkan apa saja. Nanti kalau misalnya Ibu mau pengen pakai yang itu, nanti Ibu bisa kasih tahu saya, oke? Jadi metode alami ini seperti ada kalender sama suhu basal, Ibu. Jadi efektif hanya kalau haidnya teratur. Sebelumnya kan Ibu bilang kalau haid Ibu tidak teratur karena pakai kondom deh, Bu ya. Karena haid Ibu tidak teratur, kemungkinan besar sulit untuk menemukan masa suburnya, Bu. Jadi untuk Ibu metode alami kurang disarankan. Oke, Bu, soalnya saya kan bingung masa subur saya itu kapan gitu. Oke. Baik. Jadi karena metode alaminya tadi kurang disarankan, Ibu, saya akan ngejelasin mengenai metode sterilisasi. Nah, metode sterilisasi ini itu permanen, Ibu. Jadi jangka waktunya cukup lama, bahkan dia tidak perlu lagi Ibu untuk pasang-pasang KB lagi. Cocok cuma jadi sekali aja berarti. Iya, Pak. Jadi cuma sekali saja gitu. Jadi yang benar-benar tidak ingin hamil lagi cocok untuk itu. Nah, jadi prosesnya itu kalau untuk laki-laki itu ada vasektomi, Bu. Jadi KB tidak hanya untuk perempuan tapi untuk laki-laki juga. Namanya vasektomi. Kemudian yang perempuan itu namanya tubektomi, Bu. Jadi kalau Ibu belum siap dengan keputusan permanen, kita bisa cari metode lain. Bagaimana, Ibu? Kembali lagi. Iya, Bu Bidan, saya kalau metode permanen itu belum siap. Oke. Karena alasan apa, Ibu? Gak tahu ya, belum siap aja. Takut nanti Belum kedepannya yakin gitu ya, Bu ya? belum yakin, takut kedepannya masih Pengen punya berubah anak gitu, Oke, Ibu. baik. Oke,
berarti kita lanjut ke metode selanjutnya nggih Bu ya. Jadi di sini itu ada metode implan Ibu. Jadi metode implan ini ditanam di bawah kulit, di lengan Ibu, di lengan atas. Nah, di sini bagian sini nanti itu akan ditanamkan di sini, kemudian efektif Ibu ini sampai 3 tahun nggih Bu ya. Tapi efek sampingnya itu kadang bisa membuat haid tidak teratur. Nah, kembali lagi kan Ibu tadi bilang kalau yang kondom itu juga tidak teratur kan. Nah, ini juga beresiko untuk haidnya tidak teratur Ibu. Bagaimana? Saya tuh kalau implan tidak tertarik ya Bu, soalnya kalau ada benda di tubuh saya tuh kayak gimana gitu. Kurang nyaman gitu. Tidak nyaman. Tapi kita bisa mempertimbangkan metode lain ya Ibu ya, yang bisa tidak mempengaruhi kenyamanan Ibu nantinya. Kita coba nanti ya Ibu ya. Oke, lanjut. Berarti kita coba ke metode IUD ya Ibu ya. Kalau IUD ini itu dimasukkan ke dalam rahim Ibu. Jadi melalui lubang vagina nantinya dimasukkan. Kemudian itu efektif Ibu sampai 10 tahun. Jadi jangka waktunya cukup lama Bapak Ibu. Kemudian tapi sebagian ibu merasa kayak nyeri kalau ada yang saat haidnya itu nyeri sekali. Nah, itu mempengaruhi ibu nantinya. Semakin dipasang IUD nantinya akan semakin terasa sakit. Kemudian bisa terjadi perdarahan saat menstruasi. Dampaknya seperti itu. Tapi karena ibu pernah keguguran juga, kita perlu memeriksa dulu sebelum memilih ini. Oke, bagaimana Ibu? Kembali lagi dengan Ibu. Tapi itu memicu perdarahan tidak Bu kalau saat haid Bu? Iya Ibu, memicu. Apalagi Itu maaf Ibu, beda itu dipasang apa ya Ibu ya? pemasangan IUD itu seperti apa Ibu? pemasangan alat di bagian rahim. Nah, itu untuk mencegah terjadinya kehamilan Ibu, Bapak. Jadi saat nanti spermanya masuk, maka dia akan dicegah untuk tidak bertemu sama sel telurnya begitu. Sama alat itu ya Ibu ya? Iya Bapak. Dan jangka waktunya cukup lama ini. Berapa tahun Ibu? 10 tahun Bapak. Oh, lama ya? Oke, 10 tahun cukup lama. Jadi lumayan efektif ya bagi ibu bapak yang mau melakukan apa ya, jangka waktu panjang gitu. Tapi itu kok ada di rahim Bu, saya kayak gimana? Kayak takut gitu. Bu. Terus katanya perdarahan, saya kan haidnya udah gak teratur Bu bidan. Nah, itu sebelumnya karena ibu pernah ya, dari saya baca di rekam medisnya ibu pernah keguguran ya Bu? Oke, tahun lalu. Tahun lalu di anak ke 5 ya? Ke-6 ya Bu ya. Oh, berarti setelah anak ke-5, anak ke-6. Oh, itu sampai berapa bulan itu kehamilannya? Berapa ya? Berapa minggu? 12? Oh, 12 minggu ya Bu ya. Berarti setelah itu keguguran, akhirnya mau steril saja gitu. Tidak mau punya anak lagi gitu. Iya, tapi saya nggak mau yang permanen. Nggak mau yang permanen. Tapi mau menunda lah istilahnya ya Bu ya. Oke, baik. Saat menstruasi juga bagaimana Ibu? Apakah ada terasa sakit di area lainnya? Nyeri. Enggak ya Bu ya. Oke. Kalau IUD ini itu kalau dipakaikan bisa merasa nyeri Ibu saat haid. Jadi kalau Ibu pernah merasa nyeri saat haid, nanti Ibu dipasang IUD ini semakin meningkat rasanya. Iya, semakin kuat rasa nyerinya gitu. Dan kalau keguguran pun Ibu perlu pemeriksaan ini, harus diperiksa lagi supaya memastikan pemasangan IUD ini apakah cocok untuk Ibu gitu, karena pernah keguguran. Bagaimana Ibu, Bapak? Saya kalau IUD kurang setuju. Sebelumnya kurang yakin gitu loh. mungkin bidan. Ibu Bapak belum ada gambaran Iya, ya seperti mengenai. apa gitu nih Bu Nah, alatnya? Jadi Apa ini yang- Ibu Bapak, ini alatnya, dia itu seperti huruf T. kecil gitu nggak Bu nggak? Kecil, lumayan kecil. Jadi kalau dimasukin ya paling nggak terlalu terasa lah ya kalau di dalam. Tapi kalau haid itu memang nyeri. Nah, seperti ini nanti kan ada leher rahimnya Ibu ya. Nah, nanti dimasukin di rahimnya Ibu, di tempat janin itu berkembang sebelumnya.
Nah di situ dimasukkan untuk mencegah terjadinya masuknya sperma itu di dalam. Tapi aman ya Bu ya? Aman, tapi ya karena ibunya pernah keguguran, maka harus diperiksa dulu ibu. Harus cek lagi. Oke, supaya memastikan apakah bisa, apakah cocok untuk ibu gitu. Bagaimana ibu bapak? Keputusan kembali ke bapak ibu lagi. Tapi lo mas, aku lo mari aku nak deh jalan lagi. Kalau saya terserah istri saya aja Bu, gimana, soalnya kan istri saya pakai juga gitu. Oke. Itu loh Bu, kan saya headnya nggak teratur, terus kalau head suka banyak, kalau ditambah itu apa nggak tambah banyak Bu? Nah, iya memang dampaknya di situ ibu bapak. Mungkin kalau ibu bapak masih kepikiran di situ, kita lanjut untuk coba metode lainnya. Iya. Mungkin ada yang cocok. Iya. Jadi di sini ada metode suntik ibu. Nah, metode suntik ini itu ada yang setiap 1 bulan, ada juga yang 3 bulan. Nah, efektif tapi kadang menyebabkan haidnya juga tidak teratur atau berat badan meningkat gitu. Bikin gemuk gitu ya Bu? Iya, bikin gemuk. Bagaimana? Gimana? Ibu? Kamu apa enggak suntik, habis suntik? Iya ya, soalnya ini Bu, saya pengen yang metodenya itu bisa head saya itu bisa teratur gitu loh. Oke. Iya, memang Apa ini ada dampaknya lagi di situ. gitu? Oke, baik. Di sini ada yang pil KB itu. Kalau pil KB ini diminum setiap hari ibu. Jadi salah satu manfaatnya itu adalah membantu mengatur siklus menstruasi dan juga mencegah kehamilan. Dengan efektif jika diminum teratur. Tapi kalau ibu kadang sering lupa, nah itu yang beresiko kadangnya ibu ya. Iya, kebanyakan memang ibu-ibu sekarang Banyak kerjaan gitu Nah, loh Bu. datang ke Suka saya lupa. mengeluh, ibu kenapa saya kebobolan, ternyata lupa minum pil KB-nya. Nah, resikonya di situ. Efek sampingnya sangat ringan ibu, jadi seperti mual di awal atau sedikit bercak lah, tapi biasanya akan hilang setelah beberapa minggu. Nah itu resikonya ibu lupa begitu. Tapi yang ini bisa headnya bisa bikin teratur apa enggak Bu? Kalau ini resiko untuk mempengaruhi haidnya sangat kecil ibu, karena memang kalau pil KB ini kan memang efek sampingnya cuma nyerinya di awal, muntahnya juga di awal, serta ada bercaknya di awal ini. Jadi beberapa minggu kemudian akan seperti biasa. Berarti ini efektif ya kalau buat, maksudnya nggak mengganggu siklus haid gitu. Iya ibu, efektif. Cuma resikonya di waktu aja. Gitu. Nanti kalau berangsur-angsur akan terbiasa tubuhnya. Cara minumnya gimana Bu Bidan? Nah, Bu, mau nanya dulu, apa kalau pakai metode pil KB ini mengganggu ketika berhubungan atau tidak Bu? betul Pak. Jadi pil KB itu tidak mempengaruhi hubungan seksualnya. Aman nih, berarti. Aman Bapak, karena kan diminum G. Iya. Gitu. Gimana Ibu? Balik lagi ke Ibu. Cara minumnya gimana Bu? Oke, cara pemakaiannya Ibu, Bapak, jadi minum 1 pil setiap harinya pada waktu yang sama, G. Contoh, Ibu minumnya di jam 9 pagi. Besoknya harus jam 9 pagi. Nah, jadi paket pilnya ini ada 28 pil, 28 buah. Setelah semua pil dalam 1 paket habis, dilanjut lagi dengan paket baru. Jadi pada hari berikutnya gitu. Jadi pil ini diminum 1 pil setiap hari, 1 pil. 1 kali aja nih Bu? Iya, 1 kali aja di jam yang sama. Kalau misalnya jamnya sebelum jam 9 atau selebihnya gimana Ibu? Nah, jika melewati, maka ibu harus meminumnya 2 tablet sekaligus. Segera diminum gitu. Kalau kurang dari jamnya itu apa masih efektif nih Bu? Apa harus jam 9 TET gitu? Nah, jadi tidak berdampak ibu sebelumnya, karena kan tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau minumnya itu harus di jam yang sama ya Bu ya. Jadi usahakan minum di jam yang sama. Kalau melebihi, nah itu ibu harus minum 2 pil sekaligus segera. Setelah itu baru efektif lagi di kemudian hari untuk di jam yang sama lagi gitu. Oke. Bagaimana Ibu Bapak keputusannya? Gimana Ibu? Mau tahu? Kayaknya ini yang paling efektif deh Bu, soalnya Iya. kan bikin haid nggak terganggu, terus kayak cocok gitu loh. Nggak mengganggu hubungan juga kan Bu? Nggih? Tidak Ibu. Nah, mungkin saya bisa jelaskan
ada yang beberapa yang tidak bisa memakai pil ibu. Mungkin nanti kalau ibu merasa ada yang cocok dengan ibu bisa jelaskan, karena sebagian besar perempuan bisa memakai pil dengan aman kecuali jika dia merokok berusia lebih dari 35 tahun. Kemudian juga memiliki tekanan darah tinggi. Apakah ibu ada tekanan darah tinggi ya bu? Tidak ada ibu bidan. Normal. Kemudian ada baru 3 minggu melahirkan. Ibu kegugurannya sudah berapa lama ibu? Saya sudah 1 tahun. 1 tahun ya bu? Tahun lalu. Oh gitu, sudah cukup lama ya. Iya sudah. Oke, kemudian juga menyusui karena ibu udah nggak menyusui lagi ya, si adik udah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Mungkin hamil ya pastinya tidak ya bu ya, karena habis keguguran ada masalah kesehatan lain yang serius. Apakah ada penyakit-penyakit lainnya? Nggak ada ya bu. Alhamdulillah. Tapi satu ibu ini ada usia lebih dari 35 tahun. Nah itu mungkin nanti akan diperiksa lagi kalau misalnya itu, karena ibu udah 40 tahun ya bu ya. Jadi karena kita mengkonsumsinya di usia segitu mungkin akan mempengaruhi gitu. Berarti ini gimana Bu Bidan, baiknya dicoba dulu kah atau bagaimana? Iya, kemungkinan nanti kita lakukan pemeriksaan dulu. Jika memang cocok ibu pemakaian pil ini, maka akan dilanjutkan diteruskan. Kalau tidak, kita konsultasi ulang lagi mengenai metode lain ibu. Oke, bagaimana bapak, ibu? Ada yang mau ditanyakan Saya lagi? mau tanya Bu Bidan, ini kan Ya. berarti filmnya benar-benar aman kan untuk Nyonya Lili? Ibu tanya tentang efektifnya ya, Bu ya. Jadi memang tidak mempengaruhi haid. Jadi aman lah untuk haid, dan juga saat melakukan hubungan juga aman, tidak ada mempengaruhi. Namun ya itu karena usia ibu, jadinya kita harus melakukan pemeriksaan, dan juga nantinya kita akan pantau terus. Kalau cocok kita teruskan. Kita coba dulu ya Bu ya. Oke, berarti ini dicoba dulu gitu ya Bu. Oke, nanti kita akan berikan pil kombinasi ya Bu, yang isinya itu ada 2 hormon, jadi ada estrogen dan juga progesteron. Nah, yang bekerja itu untuk mencegah terjadinya ovulasi. Jadi ovulasi itu ibu, pengeluaran sel telur yang ada di ovarium ibu, kemudian keluar nantinya. Nah, saat dia bertemu dengan sperma nantinya akan terjadi kehamilan. Nah, ini kita mencegahnya dengan menggunakan ini pil kombinasi yang isinya estrogen dan progesteron yang bekerja untuk mencegah ovulasi, kemudian juga mengentalkan lendir serviksnya. Jadi di bagian vagina, di leher-leher rahim itu ada lendirnya ibu. Nah, itu nanti dikentalkan dari pil kombinasi, kemudian menipiskan lapisan rahim ibu gitu. Berarti ini yang paling efektif gitu dari sekian metode yang tadi Bu Bidan jelaskan. Oke, dari yang saya jelaskan tadi memang ini yang paling efektif dan sedikit efek sampingnya ibu ya. Tapi memang kita harus kerjasama ibu. Nanti ibunya harus ingat setiap harinya, ibu. Jangan lupa-lupa ibu. Bapaknya juga diingatkan ibunya untuk minumnya. Jadi nanti kita akan periksa, kemudian akan resepkan pil kombinasi itu. Gitu. Berarti ini saya nanti kembali lagi ke sini kapan ya Bu? Oke, jadi nanti kalau ibu ada keluhan, contoh lagi saat minum pil kombinasi itu ada sakit, ada nyeri, atau ada perdarahan yang mungkin ibu merasa itu kurang enak, nanti datang aja di sini ibu ya. Kayak ada merasa, tadi kan saya sudah jelaskan tentang ada hipertensi gitu kan ibu ya, riwayat hipertensi. Nah nanti jika mempengaruhi itu, ada terasa pusing atau apa, ibu boleh datang lagi ke saya. Kita follow up kembali ya. Kita pantau terus. Gitu. Gimana Bapak Ibu kesepakatannya? Berarti ini pilnya tidak akan mempengaruhi kesehatannya Ibu Lita nggih? Ya Bu, nanti kita follow up kembali ya Bu ya. Kita lakukan pemeriksaan, kita coba dulu. Nanti kalau ada keluhan, Ibu Lita dan keluarga bisa kembali lagi, kita cek lagi apakah cocok. Tapi kalau nanti beresiko, kita stop sampai di situ. Dia pun Bu Bidan kami sepakat. Pokoknya kesehatannya tidak terganggu. Oke, nanti kami minta tanda tangani surat perjanjiannya ya Bu. Tentu nanti akan diresepkan oleh asisten saya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Ibu, atas
kepercayaannya. Semoga kita bisa bekerja sama, saling mendukung satu sama lain supaya ibu dan keluarga juga sehat-sehat, lancar semuanya ibu ya. Terima kasih. Oke. Makasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati ya Bu di jalan Bu. Terus. Hai, di sini aku akan menjelaskan bagaimana caranya kita itu menentukan alat kontrasepsi dengan menggunakan aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi Roda Clock. Yang pertama, kalian harus punya aplikasi Roda Clock, kemudian kalian buka, terus pilih option yang diagram kriteria kelayakan medis. Nah, nanti di sini itu kalian bisa pilih yang sesuai dengan apa yang kalian alami. Kayak misal pada kasus dari kelompok saya itu kan dia ibunya mengalami menstruasi yang tidak teratur, kemudian juga riwayat persalinannya itu pernah mengalami keguguran. Jadi yang kita pilih di sini itu adalah perdarahan vagina. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kalau kategori 3 dan 4 itu kan tidak disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsinya, sedangkan kalau di sini kan tertera 2. Nah, yang tertera 2 ini ada pil dan juga KPP atau kontrasepsi pil progestin. Nah, jadi kesimpulannya si pasien ibu ini disarankan menggunakan pil KB yang kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena si ibu ini kan haidnya tidak teratur, sedangkan di pil kombinasi ini kan mengandung 2 hormon, yaitu progesteron dan estrogen, yang dimana fungsinya untuk membuat haid si ibu ini lebih lancar. Seperti itu. Terima kasih. Halo semuanya, kali ini kami akan memberikan informasi terkait bagaimana cara memakai aplikasi Roda Clock. Pertama-tama, klik aplikasi Roda Clock, lalu akan muncul beranda seperti ini. Pilih menu diagram kriteria kelayakan medis. Akan muncul roda seperti ini. Pilih kriteria sesuai dengan kasus yang kita dapatkan. Contohnya kasus yang didapatkan kelompok kami adalah pendarahan pervaginam. Maka pilihlah kriteria pendarahan pervaginam. Di situ tertera angka 1 sampai 4. Kontrasepsi yang aman digunakan adalah yang sejajar dengan nomor 1 dan 2. Apabila sejajar dengan nomor 3 dan 4 maka tidak disarankan untuk memakainya. Jika menyesuaikan dengan kasus kami, maka kontrasepsi yang aman digunakan. Untuk kasus pendarahan, pervaginam adalah kontrasepsi hormonal, kombinasi, dan kontrasepsi pil progestin. Itulah tutorial menggunakan aplikasi Roda Clock dari kami. Sekian terima gaji. Maksudnya, sekian terima kasih. Selamat mencoba ya. Wait a minute. Who are you? Ibu Bapak, Selamat pagi, Bu Wida. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita bikin behind the skin gak apa-apa gak sih? Gitu, sama semua mukanya. Hati kamu ya? Pakai Dulu cuma kamu pakai yang terus nendungnya masih pagi itu gitu. Kayak anak kecil yang sampai pagi. Aduh. Ayo. Kita tahu ya. Oke. Lucu ya. Betul. Selamat pagi Ibu Bapak. Tambah sulit tambah gede. Buka pipi. Aduh, coba.